Dibohong. Few moments later. Mari kita simak penjelasan yang pertama mengenai farmakologi dan biofarm. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Dewi Awayaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi dan biofarmasetika. Yang pertama, farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara obat dengan sistem biologis, terutama pada tubuh manusia. Farmakologi fokus pada bagaimana cara obat bekerja atau mekanisme aksi, efek obat pada tubuh, metabolisme obat dalam tubuh, dan efek samping yang mungkin ditimbulkan. Adapun cabang utama farmakologi, yang pertama farmakodinamik, yang kedua farmakokinetik, yang ketiga toksikologi, yang keempat farmakogenetik. 2. Biofarmasetika atau biofarmasi. Biofarmasetika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisiokimia obat, bentuk sediaan, dan rute pemberian dengan efek biologis yang dihasilkan. Biofarmasi menjembatani ilmu farmasetika atau formulasi obat dengan farmakologi. Adapun aspek penting biofarmasetika, yang pertama biovariabilitas, yang kedua bioekivalensi, yang ketiga sistem klasifikasi biofarmasetika atau BCS, dan yang keempat faktor yang mempengaruhi biofarmasetika, yang paling terakhir disolusi dan pelepasan obat. Farmakologi dan biofarmasetika juga bekerja sama dalam pengembangan obat untuk memastikan efektivitas dan keamanan. Selanjutnya yaitu penjelasan yang kedua mengenai farmakodinamika. Izin perkenalkan, nama saya Maria Fenia Ruban. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakodinamika. Farmakodinamika adalah studi tentang efek fisiologis dan biokimia obat pada tubuh, atau secara sederhana, apa yang obat lakukan pada tubuh. Konsep ini mencakup mekanisme kerja obat, bagaimana obat berinteraksi dengan sel target. Selanjutnya penjelasan mengenai farmakokinetika. Perkenalkan, nama saya Petronella Karatem. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetika. Farmakokinetika adalah studi tentang pergerakan obat di dalam tubuh atau apa yang tubuh lakukan pada obat-obat. Ini meliputi 4 proses utama yang sering disingkat ADME. 1. Absorpsi, bagaimana obat yang masuk ke dalam aliran darah. 2. Distribusi, bagaimana tubuh dan jaringan. Ketiga, metabolisme, bagaimana obat diubah oleh enzim tubuh atau terutama di hati. Keempat, ekskresi, bagaimana obat dikeluarkan dari tubuh atau terutama melalui ginjal. Parameter farmakokinetika penting meliputi 1. Waktu paruh, waktu yang dibutuhkan dalam darah berkurang setengahnya. 2. Volume distribusi atau VD per. Next. Mengenai farmakoterapi dan toksikologi.
Halo, perkenalkan nama saya Krismas Natala Darmatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakoterapi dan toksikologi. Farmakoterapi adalah subilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat. Obat-obatan digunakan untuk membuat diagnosis, mencegah timbulnya penyakit, dan cara menyembuhkan penyakit. Kedua, toksikologi. Toksikologi mempelajari efek berbahaya obat pada organisme hidup. Fokus pada dosis toksik, efek samping, dan juga penanganan keracunan. Dosis toksik adalah dosis obat yang diberikan melebihi dosis terapi. Terutama dosis yang tergolong racun, ada juga kemungkinan bisa terjadi keracunan. Efek samping bisa menyebabkan keracunan, gangguan kesehatan, dan juga kematian. Itu saja dari saya, terima kasih. Penjelasan selanjutnya mengenai pergolongan obat dan bentuk sediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Disni Naryanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergolongan obat dan bentuk sediaan. Obat di Indonesia digolongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keamanan dan cara mendapatkannya. Tentu ada obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau. Yang kedua itu dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang ketiga itu ada relatif aman digunakan. Contohnya itu seperti paracetamol dan vitamin C. Yang kedua itu ada obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran biru. Yang kedua itu dapat dibeli tanpa resep dokter tapi memiliki peringatan penggunaan. Contohnya itu seperti CTM, obat batuk, dan obat batuk tertentu. Yang ketiga itu ada obat keras ditandai dengan lingkaran merah dan huruf K. Hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Contohnya itu seperti antibiotik dan obat tekanan darah. Yang keempat itu ada obat psikotropika, mempengaruhi sistem saraf pusat, memerlukan pengawasan lebih ketat lagi. Yang ketiga itu ada contohnya itu seperti diazepam dan alprazolam. Yang kelima itu ada obat narkotika, ditandai dengan tanda palang merah, bersifat adiktif dan berisiko penyalahgunaan. Yang kedua itu dapat diawasi sangat ketat, contohnya seperti morfin dan kodein. Yang kedua itu ada bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat adalah bentuk fisik obat yang diformulasikan untuk penggunaan. Yang pertama itu ada sediaan padat, tablet. Sediaan padat berbentuk bulat, oval, atau persegi yang diminum. Yang kedua itu ada kaplet, tablet dengan bentuk memanjang. Yang ketiga itu ada kapsul, obat dalam cangkang gelatin. Yang keempat itu ada pil bentuk bulat kecil. Yang kelima serbuk atau obat halus terkompresi. Yang keenam itu ada granul butiran kecil. Yang kedua ada sediaan cair, contohnya itu seperti sirup, larutan gula pekat, suspensi vertikal padat dalam minum cair, ada elmusil, campuran dua cairan yang tersaling larut, yang ada injeksi, pemberian obat melalui suntikan, yang ada tetes untuk obat untuk mata, telinga, dan hidung. Audio Jungle.